Dunia pendidikan di Sumatera Barat kembali tercoreng. Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya kembali terjadi. Oknum dosen berinisial KC sehari-hari mengajar di Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Andalas. Sang dosen kini sudah dinonaktifkan. Kasus dugaan pelecehan seksual sendiri memang sudah lama terdengar, namun baru beberapa hari belakangan mencuat ke publik, bahkan sudah viral di media sosial. Modus pelaku, jika korban menolak, maka diancam tidak meluluskan mata kuliah yang diambil. Kasus ini memang sudah ditangani pihak kampus sejak Oktober lalu. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang menuntut pihak kampus untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual ini. Hingga saat ini terdata sudah 8 mahasiswi yang menjadi korban. Bergulir sebetulnya hampir 2 bulan sebetulnya, dan fakultas sudah membentuk tim investigasi. Berdasarkan hasil investigasi itulah dekan memberikan laporan kepada Pak Rektor, dan Pak Rektor menindaklanjuti laporan itu bahwa memang termasuk kasus berat gitu ya. Kemudian di tingkat Rektorat Universitas Andalas sudah dilimpahkan pula ke tim investigasi Satgas Penanggulangan Pelecehan Seksual itu, dan tim ini pun sudah berkoordinasi dengan lembaga Itjen, Inspektorat Jenderal. Di situ juga ada tim menangani persoalan pelecehan ini gitu. Jadi sudah melibatkan tingkat nasional sebetulnya. Jadi apa pertanyaan mahasiswa, kita sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi memang tidak dibuka keluar, ini silent team yang sengaja saya buat gitu. Kita komit untuk persoalan ini. Penampingan korban pun masih terus dilakukan oleh pihak kampus. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tentu kita miris dan juga prihatin melihat adanya video dan juga berita yang cukup viral ini. Mengapa kemudian hal ini masih terjadi di lingkup universitas, perkampusan yang mungkin menurut kita adalah suatu hal yang patut disayangkan begitu ya hal ini terjadi di sana. Kita coba akan dalami hal ini, dan kami juga sebelumnya untuk memenuhi etika cover both side dan juga mengklarifikasi kepada pihak universitas, kami sudah mencoba untuk menghubungi Universitas Andalas untuk meminta konfirmasi, tapi sejauh ini belum ada respon. Baiklah, kalau begitu kita coba akan diskusikan hal ini bersama dengan Mbak Irma Gustiana selaku psikolog. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Irma. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, dan juga bersama Mbak MM, kami harus samarkan namanya karena Mbak MM ini merupakan salah satu korban dugaan pelecehan seksual di universitas tersebut. Selamat pagi, Mbak MM. Pagi, Kak. Ya, kabar sehat hari ini, Mbak? Sehat, Kak. Oke, baik, alhamdulillah. Kami turut prihatin ya Mbak atas apa yang menimpa Mbak MM. Tapi sebelumnya Mbak, mohon maaf sekali kalau kemudian kami harus membuka luka lama Anda. Tapi berdasarkan video yang cukup viral kemarin, sangat disayangkan, banyak juga yang prihatin. Apa yang sebenarnya Mbak MM alami selama di kampus tersebut, Mbak? Iya, kejadian ini sudah setahun yang lalu, Pak. Waktu kejadian itu saya sedang kuliah di perumahan dinas di Universitas Andalas. Setelah kuliah, teman-teman sudah pada pulang. Saya mau minta izin untuk izin di waktu mau ujian. Waktu itu ada kayak penampilan pertunjukan, dan di kala itu saya mau minta izin karena waktu itu masih dalam keadaan daring, dan saya tidak tahu tiba-tiba dosen meminta kami untuk kuliah tatap muka. Begitu, Pak. Oke, Mbak MM, apakah kemudian Mbak juga tahu bahwa bukan hanya Mbak sendiri yang kemudian mendapatkan perlakuan seperti ini? Sebelum saya mendapatkan perlakuan ini, saya sama sekali tidak tahu mengenai hal ini. Tapi setelah kejadian itu, baru muncul masalah-masalah yang lain. Muncul masalah-masalah yang lain itu seperti apa, KMM? Maksudnya baru ada
di bawah saya, angkatan di bawah saya, yang yang diperlakukan seperti saya juga, dan anak itu langsung tidak mau masuk kampus dan tidak mau mengikuti perkuliahan lagi. Oke. Dan Ya, Mbak MM, mohon maaf Mbak, Anda mendapatkan perlakuan semacam ini sudah berapa kali? sekali itu saja, Kak. Oke, sempat ada penolakan dari Anda atau ancaman apa yang kemudian diberikan oleh pelaku? Saya menolak, Pak. Tapi saya tetap diancam untuk tidak meluluskan mata kuliah tersebut. Wow. Kalau diluluskan, ya saya mau melakukannya dengan dia. Tapi saya tidak mau dan saya terus menolak. Ini kejadiannya kapan ya Mbak MM ya? Kejadiannya bulan Desember tahun lalu, Bang. Bulan Desember tahun lalu. Iya. Oke. 1 tahun. Satu berarti. tahun yang lalu yang memotivasi akhirnya berani berbicara, kemudian memberikan informasi. Ini apa Mbak MM? Waktu kejadian tersebut, saya langsung bercerita kepada saudara dekat saya, dan saudara saya langsung meminta saya untuk ngomong berbicara sama senior saya juga yang di TPN Minangkabau. Nah, dia memberikan solusi kepada saya, karena waktu itu kan kondisinya saya juga rumit, Bang, Pak. Terus saya meminta solusi, akhirnya saya dapat solusi, tapi saya meminta kepada mereka untuk diam saja. Oke. Tapi di belakang saya mereka tidak diam, mereka ingin bertindak, tapi belum bisa untuk maju. Nah, lambat laun jurusan saya tahu kasus ini dan langsung meminta pihak Satgas PPKS Unman untuk menindaklanjuti kasus ini, Pak. Oke. Mbak, kapan pada saat itu Anda kemudian memberanikan diri untuk bercerita kepada teman-teman Anda? Sampai sekarang saya tidak banyak bicara dengan teman-teman, hanya kepada orang-orang yang saya percaya saja, Pak. Oh, oke. Artinya ini sudah 1 tahun, tapi kemudian tentu rasa trauma itu masih membekas ya. Kita coba ingin tanya ke Mbak Irma. Mbak Irma, miris betul Mbak, terutama kita sebagai wanita juga cukup merasakan walaupun tidak mengalami. Bagaimana ya Mbak kemudian agar trauma healing ini kemudian bisa dilakukan? Bahkan sudah 1 tahun lamanya tapi cukup membekas betul. Ya, oke. Yang pertama saya prihatin sekali dengan kejadian yang terjadi di institusi pendidikan ini kembali lagi terjadi ya, dan terutama untuk korban MN dan juga rekan-rekannya. Kalau kita bicara mengenai trauma, ini kan sebenarnya adalah sebuah proses yang panjang ya Mbak Maria dan Mas Bayu gini. Jadi kalau kita bicara trauma healing ini adalah proses menyembuhkan kejadian-kejadian traumatik sehingga seseorang ini bisa kembali berfungsi. Dan kemudian tidak dibayang-bayangi lagi gitu ketakutan dia terhadap kejadian traumatik yang dia alami. Nah, karena ini sifatnya adalah personal gitu ya, jadi tiap orang ini mengalami sebuah kejadian, isunya ini personal. Jadi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, jadi beberapa orang menunjukkan gejala-gejala yang langsung misalnya ketakutan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, ya, kemudian mungkin ada gejala-gejala fisiologis. Sampai mungkin yang agak berat itu traumanya mengakibatkan seseorang depresif dan kemudian ada keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup karena keputusasaan. Nah, trauma healing ini memang harus dilakukan pada mereka yang mengalami kejadian-kejadian buruk dan mengakibatkan gangguan dalam fungsi kehidupannya. Kalau kita bisa bicara, ini ada beberapa tahap Mbak Maria yang memang harus dilalui oleh mereka yang kita kembalikan lagi fungsinya kepada kehidupannya sehari-hari. Yang pertama sudah pasti korban ini membutuhkan yang namanya keamanan dan stabilitas. Pasti. Jadi ketika dia menyampaikan ada kejadian traumatik yang dia alami, orang yang mendengarkan
atau mereka yang ada di sekitarnya itu sikapnya adalah melindungi. Tanyakan kebutuhannya dia apa gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu dia untuk merasa aman. Nah, itu dulu. Lalu kemudian memang kalau membutuhkan bantuan dari profesional itu akan dibantu bagaimana proses mengingat. Memang akan nggak nyaman Mbak Maria gitu ketika sebuah luka kita recall kembali kemudian dia harus menceritakan. Itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi dari proses tadi kita akan membuat dia menerima itu. Sehingga tidak ada rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi dia diingatkan kembali dan dia menceritakan lalu diajak untuk menerima. Dan terakhir memang pemberdayaan gitu. Jadi bahwa ini pernah terjadi tetapi dia harus move forward gitu. Harus melanjutkan kehidupannya. Nah, disinilah memang prosesnya ada yang namanya rehabilitasi secara mental. Dan setiap orang yang melalui ini itu memang tidak bisa sebentar Mbak Maria. Sampai dia benar-benar meyakini bahwa saya sudah bisa bergerak maju dan melakukan fungsi saya. Kalau dia adalah mahasiswa, dia bisa kembali tuh untuk bisa produktif. Sampai nanti selanjutnya dia melanjutkan perjalanan hidup dia gitu. Sebagai ibu, ya, sebagai orang tua, sebagai pekerja dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trauma healing. Oke, baik. Mbak Irma, nanti kita lanjut lagi berbincang dengan Mbak MM juga kita lanjut lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.